Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dalam video tutorial kali ini saya akan menunjukkan cara membuat Xchart atau min control chart di Excel. Tapi sebelumnya, untuk lebih memahami teori mengenai control chart, silahkan tonton video cara konstruksi dan interpretasi control chart. Jadi kali ini kita akan fokus pada langkah-langkah untuk membuat grafik di Excel. Dalam video ini akan diberikan dua contoh kasus. Kasus pertama, laboratorium menentukan garis pusat dan batas kontrol berdasarkan kinerja analitis metode. Dan kasus kedua, di mana garis pusat berdasarkan nilai referensi dan batas kontrol target. Baiklah, kita mulai tutorialnya. Contoh kasus pertama, kinerja metode pengujian dipantau dengan menganalisis sampel kontrol berupa sampel QC tanpa ulangan. Langkah pertama adalah memasukkan data awal yang terkumpul pada pra-periode ke dalam spreadsheet. Untuk lebih mempercepat, saya telah menyiapkan data awal pra-periode dan rutin analisis. Saya copy dan paste di sini. Dibutuhkan minimal 20 data awal pada pra-periode. Jadi minimalnya teman-teman dibutuhkan 20 data awal pada pra-periode. Kemudian pada kolom rutin analisis, telah ada hasil pengukuran yang akan menjadi data yang diplot pada grafik. Jadi kita telah mempunyai 20 data awal pra-periode dan ,30 data rutin analisis. Saatnya menghitung statistik untuk control chart dari data pra-periode, yaitu nilai rata-rata dan standar deviasinya. Untuk menghitung nilai rata-rata menggunakan fungsi average. Jadi pada sel H6, ketik sama dengan average, kemudian sorot C5 sampai C44. Kemudian hitung simpangan baku atau standar deviasi menggunakan fungsi stdep. Pada kolom H7, ketik sama dengan stdep Nah, kita sudah mendapatkan nilai rata-rata dan standar deviasi dari data pra-periode.
Untuk contoh kasus pertama ini, garis pusat atau sentral line berupa nilai rata-rata pra periode. Jadi untuk garis pusatnya adalah nilai rata-rata dari data pra periode. Batas kontrol pun berdasarkan statistik. Jadi nilai standar deviasi dari data pra periode digunakan untuk menghitung batas peringatan dan batas tindakan atas dan bawah. Jadi di sini kita tulis standar deviasi Jadi standar deviasi ini berdasar hasil reprodusibilitas intralaboratorium. Jadi pada kolom H10 ketik sama dengan standar deviasi dari data pra periode. Di sini saya tuliskan dulu batas tindakan atas atau UCL, batas peringatan atas atau UWL, batas peringatan bawah atau LWL, dan batas tindakan bawah atau LCL. Ini garis pusat atau sentral line ya. Baiklah, untuk batas tindakan atas atau UCL nilainya adalah nilai rata-rata ditambah 3 standar deviasi. Maka pada kolom H11 sama dengan untuk UWL nilai rata-rata ditambah 2 kali standar deviasi. Untuk batas peringatan bawah atau LWL, nilai rata-rata dikurangi 2 kali standar deviasi. Dan terakhir untuk batas tindakan bawah atau LCL, nilainya adalah nilai rata-rata dikurangi 3 kali standar deviasi.
Maaf, di sini saya tambahkan batas kontrol mungkin ya. Agar mudah dalam pembuatan grafik, nanti kita kumpulkan data-data UCL, UWL, nilai rata-rata atau min, UWL, dan LCL di sini. Min atau nilai rata-rata. Nah, untuk ke sel K5 sama dengan H12. Kita bikin 2 digit dulu yang ininya. Ini juga nanti 2 digit aja. Yang ini tinggal sama dengan nilai yang di atas. Untuk nilai UWL-nya sama dengan H13. Min-nya nilai rata-rata. Untuk UWL-nya, LWL maksud saya. Dan terakhir untuk lower control limit-nya sama dengan H15. Baiklah, sampai tahapan ini, spreadsheet telah memiliki semua data yang diperlukan untuk menggambar control chart. Pada tutorial kali ini, saya menggunakan Excel 2016. Untuk membuat grafik, ikuti langkah-langkah berikut. Saya geserkan dulu yang ini ke sini.
Untuk membuat grafik, pilih atau sorot sel yang berisi tanggal dan hasil pada kolom rutin analisis. Kemudian mouse dilepas, terus tekan dan tahan tombol kontrol. Lalu kemudian pilih sel yang ada pada batas kontrol, yaitu dari mulai UCL sampai LCL. Klik kiri pada mouse. Perlu diingat sorot juga header kolom yang dimaksud, jadi tanggal, hasil, UCL, UWL, min, LWL, dan LCL juga disorot maksudnya. Kemudian pilih tab insert. Pada bagian chart di sini, pilih yang scatter. Kemudian pilih opsi yang scatter with straight line, yang ini. Nah, setelah selesai, Excel telah menempatkan grafik ke dalam spreadsheet, tetapi mungkin format dan penempatan tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi perlu diatur lebih lanjut. Untuk posisi grafik, klik dan drag pada grafik, seret ke posisi yang Anda inginkan. Anda dapat menempatkannya di ruang kosong ataupun di atas data Anda gitu ya. Saya coba tempatkan di sini. Kemudian ubah ukuran grafik sesuai keinginan Anda. Ini grafiknya terlalu kecil ya. Klik pada grafik, salah satu dari kotak kecil, ada kotak kecil 8 ya. Salah satu dari kotak kecil di tepi grafik untuk mengubah ukuran bagan. Kita lebarkan. Agar terlihat lebih keren, ada beberapa perubahan format yang disarankan. Yang pertama, format batas kontrol. Untuk warna garis batas tindakan atas dan bawah, rubah menjadi merah. Untuk mengubahnya, klik pada garis data, sehingga setiap titik data sekarang teridentifikasi. Kemudian, dengan posisi kursor mouse pada garis, klik kanan, kemudian pilih format data series. Pada menu Fill and Lines, pilih pada opsi line, pilih Solid Line. Kemudian untuk warnanya, pilih warna merah, dan width-nya atur 2. Oke. Untuk batas tindakan bawah juga seperti itu, pilih Solid Line, terus warnanya merah, dan width-nya 2. Kemudian untuk garis batas peringatan atas atau UL, pilih warna biru dan width 1. Solid Line, pilih warna biru,
dan width-nya 1. Begitu juga untuk batas peringatan bawah. Untuk garis pusat atau centerline, pilih warna garis hitam dan width 2. Untuk format float data, pilih warna garis hitam dan width 1. Kemudian pada submenu marker, di panel marker option, pilih automatic. Nah, jadi terlihat sekarang untuk garis batas tindakan atas dan bawah berwarna merah, kemudian untuk garis batas peringatan atas dan bawah berwarna biru. Anda dapat merubah detail dengan mengklik di area detail dan klik Min Control Chart. Kita lihat legend juga ada di bagian sebelah bawah. Perlu dipindah ke atas. Klik di mana saja di dekat tepi grafik. Akan muncul 3 icon, yaitu tanda plus, tanda kuas, dan corong. Klik icon tanda plus. Anda akan mendapatkan daftar elemen pada grafik yang dapat Anda tambahkan atau hilangkan. Icon yang disertakan saat ini ditunjukkan oleh kotak yang dicentang. Jadi saat ini ada icon-icon yang dicentang ini yang ada di sini. Nah, untuk memindahkan legend, ini yang letaknya di bawah. Pada menu legend, klik tanda panah dan pilih top. Nah, sekarang legendnya udah pindah ke atas. Kita juga perlu merubah skala Y-aksis. Klik pada Y-aksis. Kemudian klik kanan, terus pilih format aksis. Pada aksis option, bone minimumnya kita klik 2. Nah, baiklah. Sekarang terlihat lebih baik. Akhirnya kita punya min control chart untuk contoh kasus pertama. Pada contoh kasus kedua, laboratorium menganalisis sampel kontrol berupa sampel CRM dengan konsentrasi analit 3,3 mg per liter. Dan standar deviasi targetnya sebesar 5% digunakan untuk menghitung batas kontrol. Pada kasus kedua ini tidak diperlukan data pra-periode. Jadi untuk membuat grafiknya, kita tinggal copy paste grafik ini. Caranya sorot sheet 1, tekan Ctrl, dan
tombol kiri mouse, lalu geser ke kanan. Seperti dijelaskan tadi, pada contoh kasus kedua ini tidak diperlukan data pra-periode, jadi kita hapus data pra-periode. Oke, kemudian kita input data sampel CRM yang digunakan. Jadi di sini data periodenya kita ganti menjadi data CRM. Input nilai sertifikatnya. Tadi nilai sertifikatnya itu 3,3. Oh, tadi maaf, di sini harusnya ada unitnya ya, teman-teman ya, miligram per liter. Kemudian untuk standar deviasinya, unitnya harus sama. Tadi dijelaskan bahwa 5% digunakan untuk menghitung standar deviasi. Jadi kita hitung dulu di sini. Sama dengan 5% itu 0,05 kali nilai sertifikat. Sama dengan 5% itu 0,05 kali nilai sertifikatnya. Jadi di sini itu ditulis 0,165 miligram per liter. Untuk garis pusatnya, pada kasus kedua itu sama dengan nilai sertifikat. Kemudian untuk menghitung batas kontrolnya itu bukan standar deviasi yang SRW, tetapi S-target. Di mana targetnya itu setelah dihitung, S-targetnya itu setelah dihitung 0,165. Pada Excel ini udah otomatis batas tindakan atas, peringatan bawah, dan batas tindakan bawah sudah menghitung ke rumus yang benar gitu ya. Dan untuk grafiknya, UCL, UWL, min-nya, ini udah otomatis nge-link ke data terbaru yang di sini. Dan untuk grafiknya, udah otomatis juga ngambil data yang ada di sini. Itulah video tutorial cara membuat X-chart atau min control chart di Excel. Apabila bermanfaat, silahkan like and share dan jangan lupa subscribe. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.